Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Mantili. Nah, kali ini kita akan belajar materi tanda baca, pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Tahukah kamu bahwa setiap tanda baca itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda? Nah, sebelum kita membahas satu persatu, siapa yang tahu ada berapa jenis-jenis tanda baca? Ada tanda baca titik, tanda baca koma, seru, tanya, tanda kutip tunggal, tanda seru, tanda penghubung. Ya, lalu tanda titik dua. Banyak ya. Nah, itu tadi jenis-jenis tanda baca. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu tanda baca. Ya, pengertian dari tanda baca yaitu simbol dalam bahasa yang mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Dan suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Berarti suatu kalimat itu kalau tidak ada tanda bacanya berarti dia tidak kalimatnya tidak lengkap ya. Karena tidak ada tanda bacanya. Biasanya setiap kalimat itu pasti ada tanda bacanya. Tanda baca titik, iya. Nah, tadi kita udah bahas ya mengenai jenis-jenis tanda baca, ada berapa ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Fungsi tanda baca itu ada 5. Yang pertama itu untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Iya. Nah, di situ dia tahu kalau tanda baca tanya dengan suruh itu pasti intonasinya berbeda. Ya. Nah, yang kedua untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Nah, beda dong dengan kalimat tanya dan kalimat seru. Biasanya kalau kalimat perintah itu dipakai tanda seru. Kalau kalimat tanya itu dipakai tanda baca tanya. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat perintah, kalimat tanya, dan lain sebagainya. Tadi di sini sudah Miss katakan ya bahwa tanda baca seru dan tanda baca tanya itu berbeda cara pembacaan di dalam kalimatnya. Ya. Untuk yang kelima, fungsi dari tanda baca yang nomor 5 itu untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Nah, sekarang kita akan bahas tanda titik. Tanda titik itu tanda baca yang dipakai sebagai pengakhir dari kalimat pernyataan. Biasanya kalau kalimat pernyataan itu dipakai tanda baca titik ya. Contoh yang pertama itu, saya makan nasi bebek. Yang kedua, kami telah tiba di Bogor. Ibu guru kami berasal dari Medan. Contoh yang keempat, Pulau Komodo berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, lihat, di kalimat tersebut memakai tanda baca titik enggak? Iya, pakai ya. Nah, lalu yang contoh yang selanjutnya itu, tanda baca titik itu dipakai untuk memberi tanda dan memisahkan angka yang menandakan jam, menit, dan detik. Iya, waktu titik juga dipakai sebagai penanda waktu atau jangka waktu. Contoh nih, pukul 13.30 itu menunjukkan pukul 13:30 atau jam setengah 2 siang. Nah, contoh yang kedua, pukul 01:05.30. Nah, artinya itu jam 1:05:30. Ya, subuh. Ini subuh ya. Beda cara penulisan waktu jam 1 siang sama jam 1 pagi. Penulisannya itu jam 13 ya, tapi kalau subuh itu jam 01. Nah, lalu selanjutnya, tanda titik dipakai dalam bilangan, ribuan atau kelipatannya. Tanda ini berguna untuk memisahkan atau memberi tanda pada jumlah angka yang banyak. Contohnya, Pak Fajar membayar lunas sisa hutangnya sebesar 17 juta. Lihat,
di mana dia dipakai tanda titiknya. Ya. Berarti kalau 17 juta itu untuk memisahkan angka nominalnya itu dipakai tanda titik. Nah, untuk yang kedua itu tsunami melahap sedikit 11.000 korban jiwa. Lihat di mana dia dipakai tanda titiknya. Ya, oke. Selanjutnya, tanda titik dipakai dalam penulisan daftar pustaka. Tanda ini dipakai untuk memisahkan nama penulis, nama tahunnya, judulnya, dan tempat terbitnya itu buku. Contohnya Sugono, Dendi, 2019, judul bukunya Sintaksis Bahasa Indonesia, 2. Lalu pelepasan subjek, Jakarta, 2 lagi. PT Gramedia Pustaka Utama, ini nama penerbitnya. Lalu lagi tahunnya tahun 2002, diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk contoh yang kedua, Kesusastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia. Nah, biasanya tuh kalau untuk jilid pertama itu, jilid kedua itu dipakai tanda baca kurung ya. Tanda baca kurung. Nah, jilid pertama buka kurung, lalu tutup kurung, Jakarta, 2, Kepustakaan Populer Gramedia, lalu titik. Nah, begitulah cara pemakaian tanda baca titik, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.